Di awal bulan September, Satreskrim Polres Jepara berhasil aman 5 orang yang diduga memakai dan mengedarkan narkoba. Dari kelima orang itu, polisi berhasil mengamankan 20 paket sabu-sabu seberat 5,32 gram dan 8 paket obat keras jenis pil berlogo huruf Y dengan total 84 butir yang ditaksir bernilai puluhan jutaan rupiah. Wakapolres Jepara Kompol Edi mengatakan bahwa selama bulan Agustus dan September, Satres Narkoba Polres Jepara berhasil mengungkap 4 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 5 orang. Tersangka pertama, Sal, 34, ditangkap pada Sabtu, 16 Agustus 2025 di Kecamatan Melonggo. Dari tangan Sal, petugas menyita 8 paket obat keras jenis pil berlogo huruf Y dengan total 84 butir dan uang senilai Rp700.000. Uang hasil edarkan obat keras tanpa izin yang sudah dilakukan tersangka selama 2 tahun, ujar Kompol Edi dalam konferensi pers di Mapolres Jepara, Kamis, 11 September 2025. Keempat kasus diantaranya, SP, 39, yang merupakan residivis, ditangkap pada Rabu, 20 Agustus 2025 di Kecamatan Kembang. Polisi mengamankan 2 paket sabu seberat 1,13 gram dan uang senilai Rp3.024.000. Kemudian, MM, 64, dan TF, 55, ditangkap pada Jumat. Sejahtera bagi kita sekalian dan teman rekan-rekan dari media, pagi ini kita melaksanakan rilis ungkap kasus tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh Polres Jepara. Pagi ini kita rilis ada 4 kejadian atau 4 kasus kejadian pengungkapan tindak pidana kasus narkoba. Yang pertama yaitu kejadian di wilayah Tringsing di Desa Jambu Timur, Kecamatan Melonggo, Jepara. Yang kedua kalinya itu di Jenggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Yang ketiga itu di Desa Karimun Jawa, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Yang selanjutnya itu di Jerowangi, di Kecamatan Bangkri, Kabupaten Jepara. Dari 4 kasus ini, 1 itu kasus yaitu obat dalam daftar G, yang 3-nya itu terkait dengan kasus tindak pidana narkotika golongan 1. Di sini kita bisa mengamankan 5 tersangka. Yang pertama yaitu SL, yaitu alamat Melonggo. Yang kedua kami SP, yaitu alamatnya di Gringsing, Batang. Yang ketiga MM yaitu alamatnya Karimun Jawa, Jepara. Selanjutnya TF, yaitu Karimun Jawa, Jepara. Yang selanjutnya itu IS, yaitu alamat Jerowangi, Kecamatan Jepara. Masing-masing kasus itu ada 1 tersangka. Yang 2 tersangka itu kejadian di wilayah Kecamatan Karimun Jawa terkait dengan psikotropika golongan 1. Barang bukti yang bisa kita amankan yaitu 8 paket obat keras jenis pil berlogo Y, 84 butir. Yang kedua yaitu uang senilai Rp4.574.000 hasil dari pengedaran obat keras dan narkotika. Selanjutnya itu 20 paket narkotika golongan 1 jenis sabu berat 5,32 gram. Modus operandi dari masing-masing tersangka menguasai memiliki narkotika jenis sabu, ada sebagai perantara atau pengedar, dan mencari keuntungan mendapatkan uang serta bisa mengkonsumsi narkotika secara gratis. Jadi rekan-rekan tuh masing-masing ini semua adalah pengedar dan juga pemakai. Dari tersangka SL dapat barang dari orang dari Kudus. Dari tersangka SP dapat narkotika jenis sabu dibeli dari saudara Cuk, dibeli di Jakarta. Dari MM tersangka dan TF jenis narkotika sabu dari orang yang mengaku namanya HM. Dari tersangka IS dapat narkotika jenis sabu dari orang yang mengaku dari APD. Untuk di masing-masing kronologis kejadian, yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 16 Agustus kurang lebih pukul 18.45, tersangka SL dengan BB 8 paket obat jenis
atau berlogo Rugie 84 butir dan uang 700.000 dari hasil selamat hasil peredaran obat keras tanpa izin. Yang kedua itu hari Rabu tanggal 20 Agustus SP statusnya residivis narkoba dengan BB 2 paket narkotika golongan 1. Yang selanjutnya yaitu hari Jumat tanggal 22 Agustus pukul 3.3 tersangka MM dan TF BB 10 paket narkotika jenis narkotika golongan 1 BB 3,13 dan uang tunai 1.550.000. Berikut pipet kaca 6 buah. Selanjutnya hari Senin tanggal 8 September pukul 18.30 dengan BB 3 paket narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 1,15 gram. Demikian rekan-rekan beberapa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Untuk berlanjut silakan. Jawab. Oke, silakan Pak Sarkoba. Ya, terima kasih. Dari dua tersangka, si inisial M dan TP. Kebetulan dari salah satu tersangka itu si saudara TP adalah ASN. Kebetulan dia domisili juga dinas di salah satu OPT di Karimun Jawa. Jadi yang bersangkutan adalah di samping pengguna juga sebagai pengedar. Sebetulnya yang bersangkutan dua orang tersangka ini sudah kami monitor pergerakannya karena kami dari teman-teman Resmob Sat Narkoba mau masuk ke wilayah di Karimun Jawa itu sangat-sangat sulit. Jadi kami melakukan penyelidikan dan akhirnya bisa masuk ke sana. Akhirnya bisa menyentuh dua tersangka tersebut. Dan targetnya siapa saja, Dan? Target peredarannya? Dari awal ya dua orang tersangka itu, alhamdulillah bisa kita amankan. Sasaran penjualan narkobanya? Kalau sementara masih di lingkup di Karimun Jawa. Wisatawan atau? Di samping wisatawan juga penghuni yang ada di sana. Dari kelima tersangka itu ada yang residivis ya? Ada salah satu residivis. Itu yang kasus apa? Yang kasus itu, yang narkotika golongan 1 itu. Yang dia mendapatkan barang dari saudara Cuk yang dari Jakarta itu. Dan yang kembali ke Karimun Jawa tadi, ya. Itu mereka berapa lama? Maksudnya? Mereka sudah berapa lama tadi? Kalau informasi yang kami dapatkan, mereka sudah hampir 1 tahun berjalan ini melakukan kegiatan itu. Tapi informasi yang kami dapatkan, kami kembangkan dan teman-teman dari Resmob sudah melakukan penyelidikan dan akhirnya bisa kita amankan dua tersangka tersebut. ASN yang Karimun itu dapat barang dari mana? Sama dari informasi yang kami kembangkan, itu dari Jakarta juga. Cukup ya? Ibu. Iya, Dan. Saya dari teman saya Aksa, Jakarta. Lewat jalur apa, Pak? Jalur Bakal. Akhirnya di Jepara atau di Karimun? Di Karimun. Sudah berapa tahun Pak menjalankan aksi tersebut? Berjalan 2 bulan mulai bulan Juli kemarin. Digunakan untuk apa Bapak? Dan kebetulan Sebenarnya untuk konsumsi sendiri, tapi karena kita minta saya kasih. Kenapa memakai Pak? Ya pengen coba aja. Udah pakai berapa lama, Pak? Kalau pakainya bulan Juli kemarin. Cukup.